Sebuah komplotan begal asal Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus aparat Polres Sumba Timur, Polda NTT, di Kota Waingapu, Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Komplotan ini diringkus karena merampok uang nasabah yang baru saja mencairkan uangnya di bank. Salah satu anggota komplotan sudah berhasil ditangkap, sedangkan 3 anggota lainnya sedang dikejar. Identitasnya sudah diketahui polisi. Anggota komplotan yang sudah berhasil diamankan yaitu M. Tholib, 41, warga RT 001 RW 001 Desa Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komeling Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021 siang. 3 rekannya, Syamsuddin, Edi dan Manto masih dalam pengejaran polisi. Manto alias Osias Soleman Elik, adalah warga kota Kupang yang direkrut sebagai penunjuk jalan. Osias beralamat di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Neikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Matia Kupang. Kasus pencurian uang nasabah ini sudah terjadi tanggal 15 Juni tahun 2021 lalu. Korbannya adalah Marten Rubu usia 55 tahun, warga Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 siang, korban ke Bank NTT untuk mencairkan uangnya sebesar Rp53.784.000. Sebelum meninggalkan Bank NTT, korban menyimpan uangnya dalam jok sepeda motor yang dibungkus kresek hitam. Saat korban menyimpan uang di jok sepeda motornya, gerak-geriknya sudah terpantau oleh para pelaku. Korban lalu dibuntuti sampai berhenti di depan fotokopi Mita, di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu. Korban masuk ke tempat fotokopi Mita, dan meninggalkan sepeda motornya di luar. Kesempatan itu dipakai M. Tholib mencongkel bagasi sepeda motor korban menggunakan kunci T. Setelah mengambil uang, pelaku bersama komplotannya kabur ke Hotel Cendana Waingapu, tempat mereka menyewa kamar. Lalu mereka membagi-bagikan uang tersebut. Pelaku M. Tholib mendapat 10 juta. Setengahnya dikirim ke istrinya, sisanya untuk biaya hidupnya selama di Kota Waingapu. Sementara 3 rekan lainnya membagikan sisa uang secara merata. Korban terkejut setelah membuka jok sepeda motornya, tidak menemukan uang yang baru dicairkan di Bank NTT. Ia lalu bergegas melapor ke Polres Sumba Timur. Ini dibuktikan dengan laporan polisi nomor LP-BB-88-6-SPKT- Polres Sumba Timur Polda NTT tanggal 15 Juni tahun 2021. Polisi lalu melakukan penyelidikan selama 2 minggu. Kemudian berhasil menangkap M. Tholib yang sedang mengendus korban lainnya di sebelah Bank BNI 46 Waingapu. Sayangnya, 3 rekannya berhasil melarikan diri. Kapolres Sumba Timur, AKBP Handri Wicaksono membenarkan kejadian ini. Para pelaku merupakan satu komplotan dalam kasus pencurian. Pelaku lainnya masih dikejar polisi, tugasnya saat dihubungi via ponselnya. Pelarian OC alias Manto, yang menjadi otak atau aktor intelektual dari kasus pencurian uang senilai lebih dari Rp53 juta lebih, yang merupakan gaji ke-13 sejumlah ASN di lingkup Kabupaten Sumba Timur, NTT, berakhir. Tim gabungan Polres Sumba Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya berhasil mencium keberadaannya lalu dibekuk di sebuah wisma yang berada di Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Sabtu, tanggal 3 Juli, lalu. Tim gabungan dipimpin oleh KBO Reskrim Polres Sumba Barat, Bribka Dekrismata berhasil menangkap DPO. Tidak ada perlawanan berarti saat ditangkap, jelas Kapolres Sumba Timur AKBP Handrio Wicaksono, ketika dihubungi wartawan, Minggu, tanggal 4 Juli, siang kemarin. Langkah tegas dan terukur, lanjut Handrio harus dilakukan aparat. Pasalnya ketika sudah tiba di Kota Waingapu,
dan diminta untuk menunjukkan keberadaan S, rekannya yang juga masih DPO. Manto yang ternyata merupakan residivis kasus serupa asal kota Kupang itu berusaha melawan petugas dan melarikan diri. Dijelaskan Hanrio, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah tadi tim berupaya lakukan pengembangan. Manto diminta petugas tunjukkan persembunyian S rekannya yang diduga berada di sekitar PLN, Kelurahan Kambajawa. Yang bersangkutan enggan dan bahkan memprovokasi petugas. Dia bahkan berontak dan membuat kendornya borgol. Setelah itu merangkul salah satu petugas tepat di leher dan berupaya untuk menjatuhkan diri bersama petugas dari atas kabin mobil yang sedang berjalan. Karena berbahaya bagi petugas, mobil terpaksa berhenti, dan petugas lainnya berusaha membantu mengamankan Manto. Tapi justru dia berusaha untuk melarikan diri dan menggigit tangan petugas. Lalu kemudian dia terjatuh tapi tetap berupaya memegang dan memelintir tangan petugas yang sedang memegang senjata. Karena dinilai semakin membahayakan, petugas mengambil langkah menembak kakinya untuk melumpuhkan, urai Hanrio. Satu tembakan itu membuat Manto kesakitan dan kemudian menyerah dan tidak lagi berulah. Karena tembakan itu, yang bersangkutan mengalami pendarahan di kakinya sehingga harus ditangani oleh para medis di RSUD Umbur Rarameha, Waingapu. Ini yang bersangkutan baru selesai ditangani lukanya oleh tenaga medis. Saya dan anggota, masih ada di sini untuk mengawal, agar dirinya tidak lagi berulah, timpal Ibda Suparjo, Kasat Intel, Polres Sumba Timur. Sejumlah barang bukti diamankan bersama pelaku, diantaranya sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam variasi merah, dengan nomor polisi DH6931 KP, juga SIM serta KTP serta dompet, kata Ibtus Salfredus Sutu, Kasat Reskrim Polres Sumba Timur. Untuk diketahui, pada Selasa tanggal 28 Juni, siang lalu, MT rekan Manto berhasil dibekuk aparat di sisi kantor BNI Capem Waingapu. MT saat itu bersama Manto dan S di Tenggari hendak mengincar nasabah bank untuk dijadikan target baru. Namun sebelum menjalankan aksinya mereka kepergok petugas yang sudah melakukan pengintaian sebelumnya. MT berhasil dibekuk namun Manto dan S berhasil kabur. Adapun ketiganya sudah menjadi incaran petugas sehubungan dengan kasus pencurian uang yang merupakan gaji 13 ASN salah satu instansi di Kabupaten Sumba Timur, Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021 lalu. Uang senilai lebih dari 53 juta rupiah itu baru saja diambil bendahara gaji dari Bank NTT. Ketiga pelaku yang sudah mengintai kemudian membuntuti calon korbannya dan baru menjalankan aksinya dengan membongkar jok motor berisi uang gaji, ketika sang bendahara mampir ke tempat fotokopi untuk menggandakan berkas-berkas.